Selamat malam juga, Bang. Ya, Leni, selamat malam Leni. Leni, ya betul, bertanya aja betul. Lanjut. Di sini ada Sedata sama Unidiva. Ya. Sedata, Selamat mereka malam. Sedata. Kita mau tanya sedikit ini. Di dalam Al-Quran itu, siapa yang awal dan akhir itu? Coba Allah. jelaskan itu. Allah. Allah. Hmm. Terus, Allah itu sudah pernah datang di dunia atau enggak? Kan dia awal dan Kenapa Allah harus datang? Kau pikir Allah adalah tukang paket, ngantar-ngantar paket ke sini? Kau pikir Allah itu adalah Tuhan yang bisa kau untuk request seperti Zeus? Bentar ya. di- Kenapa Allah harus datang ke dunia? Untuk apa Allah hadir? Untuk apa Allah hadir ke dunia? Kalau Allah menginginkan sesuatu terhadap hambanya, Allah bisa melakukan apapun di tempat Allah berada, di mana Allah berada. Ketika Allah beristiwa alal aras, maka Allah bisa melakukan apapun tanpa harus menyamar cosplay menjadi makhluk yang berbulu, yang kemudian berambut panjang, terus mengaku anak saya manusia. enggak Bentar tanya dulu, itu. saya kan lagi ngomong. Ini lagi Iya. ngomong nih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan Allah harus menjelma, menyamar, cosplay jadi manusia untuk datang menemui makhluk kayak kau yang Tahu tidak juga ada cuma apa-apanya jelas itu. bahkan dibandingkan dengan penciptaan galaksi, penciptaan bintang-bintang. Makhluk yang bisa makhluk Bukan itu yang saya berdaging berkulit. tanya, Bu. Bentar, saya lagi bertanya, saya tanya balik. Makhluk Itu yang jawab di dulu setiap pertanyaan saya tubuhnya, itu bukan saya sudah jawab. Nanti saya jawab. enggak, Lagi itu menjawab nih. Ini lagi enggak menjawab. masuk akal itu. Iya ini, iya Enggak kalau masuk karena akal kau itu. nggak, iya karena kau nggak punya Logikanya akal. itu enggak ada. Bagaimana bisa masuk ke akalmu sementara kau nggak punya akal? Nah, Enggak kalau ingin masuk masuk ke akal akalmu, itu. fungsikan akal keluar. Logikanya itu enggak ada itu. Logika artinya apa? Logika artinya apa? Enggak, itu penyampaianmu itu Ya, logika ucapanmu itu artinya enggak apa? Logika nyambung itu dengan artinya jawaban apa? itu, Bu. Iya, Enggak logika nyambung itu. itu dengan Iya. jawaban itu, Bu. Bagaimana supaya nyambung? Aku harus jadi Kristen dulu, harus mengakui bahwa Tuhan itu bisa Enggak menyamar menjadi nyambung manusia omonganmu itu. Iya, Saya supaya kita tanya nyambung sekarang, maksudmu. siapa? Maksudmu kan kalau Siapa? seandainya iya, Dengar sebentar dulu. dulu. Saya sudah jawab tadi, telingamu mungkin ada masalah kemasukan, mungkin di dalam telingamu ada anak monyet mungkin ya di dalam telingamu. Coba keluarkan dulu, tarik pakai tang dulu. Jadi begini, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang bisa kau suruh-suruh. Tuhan jadi manusia lah, kami yang berdosa tanggunglah kau yang menciptakan, nggak gitu. Apa alasan Tuhanku harus menyamar, cosplay, menjadikan badannya berdaging, berbulu dan berkotoran seperti kau hanya untuk menyelamatkan orang kayak kau yang bahkan untuk peradaban pun belum tentu bermanfaat. Apa alasan Tuhanku harus menyamar? Apalagi Tuhanku harus berkorban untukmu, mati Nah, untuk saya orang. Ya, tanya, siapa awal dan akhir? saya sudah tanya. jawab Allah. Saya sudah jawab. Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kau bertanya, sudahkah pernah Tuhan apa Coba ini? tunjukkan data. Datanya itu mana? Kalau saya tunjukkan data, aku dapat apa? Ini aku tunjukkan data nih. Terus Iya. apa yang Siapa terjadi? yang Yang awal terjadi dan apa? akhir? Coba tunjukkan di Kalau dalam kutunjukkan Al-Quran. data bahwa Allah awal dan akhir, apa yang ku dapat darimu? Nanti Apa saya yang ku dapat? tunjukkan juga data nanti. Coba Ya tunjukkan untuk dulu apa? data. Data apa yang kau mau kutunjuk? Kau mau Nanti kalau tunjukkan data tanya apa? balik, saya tanya Saya sekarang. lagi nggak butuh bertanya tentang Kristen. Emang kau pikir kami penting kali belajar tentang kekristenan? Iya, Enggak. kalau Nggak ada. penting. Sorry, tunggu. Jangan pede kali jadi Kristen. Gini loh ya. Tidak ada gunanya Komal mulia ini, Komal terpelajar dan terdidik, mencerdaskan umat ini untuk menggali lebih dalam bagaimana orang Kristen mengimani Tuhannya. Nggak ada gunanya. Ada umat Islam ada yang mau. Tunggu bentar, kau bertudiam. Umat Islam, apakah ada yang ingin tahu bagaimana orang Kristen memahami Tuhannya, teman-teman? Ada yang ingin tahu? Ada, coba jawab di bawah. Ada yang mau tahu bagaimana orang Kristen memahami Tuhannya? Gak ada. Gak perlu kalian di sini nunjukin kitab suci kalian, karena kami lebih tahu kitab kalian daripada kalian. Sini kalian tugasnya bertanya saja. Tugas kami menjawab, dan tugas kami menjawab seperti yang kami mau, bukan seperti yang kalian mau. Gak suka dengan jawaban kami, turun. Ngapain lama-lama di sini? Ya kan? Ini Komal tempat kita mengedukasi publik, oke? Tidak perlu kami memahami dewamu. Kami ingin mensiarkan bagaimana cara memahami agama kami. Nah, jadi nggak usah kau tunjukkan dalilmu. Aku yang akan tunjukkan dalilmu kepadamu dan membuktikan bahwa kalian adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang kitab kalian. Itu tugas kami itu, ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya. Bertanya Kenapa saja. turunkan saya tuh? Ya, karena kami ingin bicara dengan manusia. Karena kami tidak mau melelahkan diri kami, merungkatkan komal ini, Yang merusak ada komal ini yang berarti anjing semua ini, binatang semua ini kan? kamu aja. Ini forum manusia. Ya, kamu aja. Ini bukti kamu setengah manusia, setengah hewan. Buktinya tuh bahasa kamu, ya kan? Kamu tahu tidak beda manusia dengan hewan? Yang paling mendasar juga selain memang manusia punya moral, akal dan hati nurani. Manusia bisa diatur. Dan hewan tidak pernah memiliki aturan. Kalau seandainya kau tidak bisa diatur, berarti kau manusia yang kehewan-hewanan. Dan kami tidak butuh ada orang sepertimu di komal kami. Kenapa? Pertama, itu merusak peradaban. Kedua, kami ingin menggali ilmu pengetahuan, bukan ingin menceritakan tentang doktrin gereja yang antara kalian satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Untuk apa kami tahu? Ya? Kami tidak butuh. Kami jujur loh. Saya sudah 6 tahun mengetahui doktrin dari Oneness, Tritunggal, Advent, Marcion, Unitarian. Sudah banyak. Bahkan saya bisa menjelaskan kepada kalian bagaimana konsep-konsep skema teologi dalam agama kalian. Ya, dan buat apa? Saya harus mendengarkan penjelasan kalian. Saya ludahi, sudah berkali-kali ludahi masih naik juga ke atasnya. Sudah berkali-kali saya ludahi. Nah, masih naik juga ke atas. Ya nggak punya harga diri kan begitu. Nggak usah, kita kan berkelas di sini. Kita tempat edukasi. Kita kajian yang Kristen bertanya tentang Islam. Kami menjawab. Tidak suka dengan jawaban kami? Ya kalau mau membantah pakai data. Tapi dengan ketidaktahuan kalian bantah kami, ya terus kenapa kami harus tanggapi? Ya, kalau seandainya pun mau kami diskusi, kami harus punya parameter. Minimal kalian punya data pembantah. Kalau tidak, ya sorry to say, jangan buang-buang waktu kami. Silakan, Mas Kristen bertanya aja. Ya, Bang Lasi selamat malam, sama Duniaku, sama Karso selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam, selamat. Kristen Bang ya? Kristen. Oke, Karso Kristen? Islam Kristen? Sama Duniaku? Karso? Ya, Duniaku tadi udah monitor. Duniaku, Islam Kristen? Duniaku? Nggak nyala, turun aja ya. Oke, silakan nih. Malah sih diskusi santai. Ya, jadi teman-teman Kristen, kenapa akhir-akhir ini saya tidak tertarik mendengarkan penjelasan kalian tentang agama kalian, kecuali kalian denom baru. Kalau kalian denom baru, kami ingin mendengarkan nih sesuatu yang baru. Tapi kalau cuma sekedar Tritunggal yang seperti biasa, Oneness seperti biasa, Advent seperti biasa, kami sudah tahu, nggak perlu dijelaskan. Nah, bagaimana kami dengarkan menjelaskan agama kalian, kalian sendiri tidak mampu menjawab. Siapa penulis kitab kalian? Allah Siapa aja yang nggak mengkanon? berwujud. Ngapain kau framing Tuhan Yesus? Allah nggak berwujud. Masa Allah Jadi mujad? Tuhanmu- Kentut juga jad. Tuhanmu berwujud. Inilah Tuhanmu yang isinya buntelan kentut kau sembah. Jangan mentang-mentang Oke. Tuhan kau bisa Uni, kentut, kau Uni. samakan Tuhan kami dengan kentut. Boleh Bentar dulu, Bang Lase. saya menanyakan sesuatu. Sebentar, saya lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Tuhan kami kau bilang nggak berwujud, nggak apa-apa, karena wujud artinya ada. Jangan mentang-mentang Tuhanmu punya dubur bisa kentut, kau katakan Tuhan kami kentut, kan kurang ajar itu. Naik ke sini menghujat, sementara kau nggak sadar Tuhanmu punya dubur yang bisa kentut. Kalau kau tuduh Tuhan kami adalah Tuhan seperti kentut, kan itu penghinaan. Sementara Tuhanmu punya dubur kembang kempis yang bisa mengeluarkan angin dan bisa terkentut. Nah kan geli ini. Bahkan Tuhanmu memiliki angin di dalam perutnya yang sewaktu-waktu bisa keluar. Punya dubur lagi Tuhan, berlendir lagi. Ya kita diskusi aja lah, nggak usah menghujat di sini. Kenapa? Ketika kau menghujat, kata-kata yang keluar dari lisanku mempermalukan kalian segereja. Ingat kalian, oh iya ya Tuhanku berdubur loh, lupa aku. Aduh malu mamaku dengerin ini. Gara-gara aku harus dengar mamaku mengingatkan bahwa Tuhanku berdubur. Karena Tuhanku ternyata pun bisa kentut, karena dia 100% manusia. Waktu dia tidur di kapal, di perahu, kalau dia masuk angin, dia bisa kentut. Kecuali duburnya ketutup, nggak berfungsi. Ya, atau mengucup, atau diikat pakai karet duburnya, nggak bisa mengeluarkan angin. Kecuali kalian akui begitu. Tapi kalau normal, jangankan kentut, cipirit pun bisa Tuhan kalian kalau salah makan. Sempat Tuhan kalian salah makan cabai kebanyakan, bisa cipirit. Kebayang nggak kalian gimana Tuhan cipirit coba?
Di sekolah Tuhan waktu makan makanan asam, sakit perut dia. Ah, sakit lambungnya, keluar cipiritnya sedikit. Kebayang nggak itu kalau Tuhan? Bisa nggak kalian marah? Nggak bisa. Kayak mana mau marah kepada Tuhan yang cipirit coba? Belajar. Nggak bisa guys. Ya nggak bisa. Aku naik pakai akun kecil ya bang. Udah mulai naik para penghujat ini. Aku naik pakai akun kecil dulu. Ya. Jangan promosikan Tuhan yang bisa kentut di hadapan kami ya. Nggak butuh ya, nggak butuh. Dan kami juga nggak perlu kami promosikan juga Uni. Iya baguslah kalau gitu nggak usah promosikan di sini ya bang. Iya udah Kami baguslah. Saya beberapa kawan-kawan saya di gereja, saya bilang kenapa? Saya bilang bagi di luar Kristen atau sesama Kristen pun orang yang nggak butuh tentang ketuhanan kita atau Alkitab kita nggak usah diperjelas, nggak usah dipromosikan kepada mereka. Iya itu nggak perlu. masalahnya Anda masalahnya orang yang berbeda sendiri. Iya, saya jangan dibohongin. Misionaris itu orang yang menjual Tuhan, Pak. Orang yang nyodor-nyodorin Tuhan, misionaris. Sabarkan Injil ke seluruh makhluk. Nggak usah. Iya, tapi Anda tuh munafik banget, Pak. Nih, saya tunjukkan bukunya ya. Nih, saya tunjukkan bukunya. Kan aku belum Iya, selesai. tapi aku nggak suka orang-orang munafik. Baca buku ini. Ini buku ini menunjukkan kalau bukan karena keinginan umat Kristen Jerman mengajarkan agama Kristen ke Indonesia, nggak ada Kristen di Indonesia. Itu kan oknum, justru karena butuh oknum, jemaat. kan nggak semuanya. Loh, kok oknum? Nggak, Ini itu kan pendeta kalian oknum, loh, nggak semuanya. Bahkan kok nggak semua. Nggak, Belanda semuanya. bahkan membantu Zeni. Masalahnya Oke, Uni, pendeta. masalahnya dengar dulu. Saya naik pakai akun satu. Nggak usah banyak cerita. Nggak usah di sini depan kami. Loh, kalian membahas-bahas kitabmu yang kitab mana? kami. Yang mana kitabmu? Yang mana kitabmu, Pak? Yang mana kitabmu? Tuhan kami Yesus Kristus kalian bahas-bahas. Ya terus kenapa jijik membahas itu? Jijik, malu kalau kami bahas Ya itu, ngapain malu. urusan kalian dengan itu? Kenapa enggak Al-Quran aja kalian? Ngadulah ke Kenapa enggak pemerintah. Muhammad aja kalian yang kalian Ngadu bahas? kepada Itu masalahnya pemerintah. Uni. Bentar aku turun dulu ya. Ngadu. Kenapa? Lu kok ke Hah? pemerintah, curhat sama pemerintah, bilang sama pemerintah, Ya bukan masalah pemerintah, tolonglah. bukan masalah itu Uni. Ya udah. Onum itu termasuk uni-uni ini. Kenapa kau bahas-bahas Alkitab kami? Kenapa kau bahas-bahas Tuhan kami? Kan kami nggak perlu itu dibahas-bahas. Apa tujuan kalian di situ? Aku jawab tujuannya. Aku jawab, diam kau. Tujuannya adalah untuk menghentikan misionaris memurtadkan orang Islam, mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, yang sok-sok nawarkan Tuhan ke rumah-rumah untuk menghentikan indominisasi dan menjawab semua tuduhan kalian. Itu tugas kami. Kenapa? Dengan mempelajari kitab suci kalian, kitab yang kalian anggap suci yang sama sekali tidak suci. Ya kenapa saya katakan tidak suci? Pertama, tidak terjaga, banyak distorsi. Ketiga, karangan manusia bercampur, maka itu tidak masuk parameter suci dalam kaidah Islam. Kenapa kalian kepanasan kalau kami ngomong itu Yesus adalah Tuhan? Justru Anda loh. Kenapa kalian bahas-bahas? Kenapa panas. enggak Al-Quran aja kalian yang bahas-bahas? Apa urusannya Itu Anda ngatur-ngatur masalah. kami? Kenapa Anda ngatur-ngatur kami? Anda siapa? Kau siapa, Pak? Kau ketika melarang kami membahas kitabmu, apa urusanmu? Apa urusanmu kami? Kau sama seperti orang-orang zaman abad ke-8 yang tidak mengizinkan orang lain baca Bible karena nggak mau ketahuan isinya. Kenapa? Takut, malu, jijik, mual, mencret, kecipirit. Cipirit rasanya ketika kami lebih menguasai kitabmu daripada kalian sendiri. Terkejut mendengarkan ada ayat-ayat di dalam kitabmu. Marilah kita memuaskan birahi. Wah, di gereja nggak pernah dibacakan. Nggak pernah dipraktekkan sering, tapi dibacakan tidak pernah. Kaget akhirnya kami membaca ayat-ayat itu. Malu. Tak berani lagi mendengarkannya. Akhirnya menghentikan kami. Jangan bahas kitab kami. Jangan, kami tidak mau kitab kami dibahas. Tapi selama ini ketika kami terdiam, kalian tawar-tawarkan kitab kalian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kami tidak membaca sama sekali, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu ayat dari mulai Kejadian sampai Wahyu kalian sodorkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa enggak tawarkan ayat Amsal 7:18? Kenapa tak tawarkan Yeskiel pasal 23 nomor 20? Kenapa tak tawarkan Yesaya di mana disuruh menghabisi nyawa anak kecil? Kenapa enggak berani kalian katakan ayat-ayat itu? Kenapa? Karena kalian tahu itu akan menunjukkan kekurangan dan cacat celah dalam kitab kalian. Maka ketika kami yang tunjukkan, kalian sakit hati, kalian tak terima, kalian hentikan kami, kalian target kami para
apologet ini untuk ditombak akunnya, dihabisi orangnya, masukkan ke penjara. Kenapa? Nggak sanggup kuping kalian mendengarkan apa yang tidak pernah diajarkan pendeta kalian. Nggak sanggup kalian mendengarkan apa yang kami pertanyakan karena kalian tak mampu menjawab. Inilah kalian, cepirit. Keluar usus kalian. Imbangi kami. Pelajari Al-Quran kami. Tunjukkan kesalahannya. Imbangi kami. Tak mampu. Nggak mampu, bos. Kalau nggak mampu, jangan halangi orang yang pintar. Jangan halangi orang mengetahui. Tuhanmu mengajarkan Injili seluruh makhluk. Jangankan aku manusia. Bahkan monyet pun harus baca kitabmu. Monyet pun harus kau injili. Karena seluruh makhluk harus kau injili. Itu di kitabmu. Cepirit. Mencret. Sakit lambung. Sakit teka. Operasi sana. Pergi ke rumah sakit, pergi ke dukun. Jangan ke kami. Pergi kalian ke pendeta. Siapa itu yang raba-raba bisa mengobati? Datang ke dia. Minta obatnya. Pak pendeta, sakit kali hatiku rasanya. Masukkan Roh Kudus ke dalam jiwaku. Biar tenang bijaksana hatiku. Begitu caranya. Jangan adu dan diam dulu ya. Jadi kalian kalau sakit hati, datangi pendeta Simon. Obati aku pendeta. Masukkan roh-roh kebenaran dalam hatiku. Raba. Ucapkan itu. Berjemaah kalian Ibu, di gereja. saya nggak ada niat motong. Saya nggak ada niat motong. Jangan memotong. Memang tidak boleh berniat memotong di sini. Diam ketika disapa. Nanti saya belum selesai. Nanti kalau kamu ingin mendengarkan penjelasan, sabar. Saya belum selesai. Saya ingin mengajarkan kepada kalian umat Kristen. Ini komal orang Islam yang kalian tidak berhak intervensi. Kalian bukanlah pemilik komal ini dan kami tidak akan menerima untuk dijajah. Felix diam dulu ya. Felix diam dulu. Kamu di sini adalah tamu. Kalau pengen dihargai sebagai tamu, masuk ke rumah orang, Dek. Ketok pintunya. Kalau diizinkan masuk, jangan duduk dulu sebelum disuruh duduk ya. Kalau udah disuruh duduk, baru duduk. Jangan masuk kamar orang kalau Anda tidak diizinkan masuk ke rumah orang. Jangan ngatur-ngatur orang, jangan minta makan sama orang kalau Anda belum diizinkan untuk duduk di kursi orang. Bisa jadi kaki kalian masih kotor, ya. Ini komal umat Islam. Kalian adalah tamu. Kalau kalian ingin bertamu di sini, hargai diri kalian sebelum kami menghargai kalian. Oke? Kami akan sapa satu persatu orang yang baru masuk. Silakan Bang Otak. Suruh bertanya saja mereka. Oke, Erik Fajar Kristen ya 1 tahun nih. LKKI Islam Kristen? LKKI? Saya Kristen. Ya tahu. Tinggal LKKI, IKKI ya, IKKI. Enggak nyampe diturunkan ya? Ya, halo. Ya, saya Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau sampaikan, Bang? Enggak, saya cuma menyimak betul apa yang dikatakan mbaknya yang di atas. Oke. Erik Fajar sama Felix kalian mewakili Kristen di sini ya. Kalau kalian menghujat kalian itu agama kalian begitulah sifatnya ya. Diskusi santai santun ya. Bawa nama agama kalian dengan baik dan benar ya, sesuai ajaran Yesus katanya ajaran kasih. Mana jangan semboyan aja ya. Silakan Erik. Felix dulu. Si Erik nanti aja. Erik kamu udah sedih ya. Felix. Silakan Felix. Bertanya saja. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi Ibu bilang begini bahwa Nabi Isa itu dituhankan, sedangkan di dalam Alkitab kami itu tidak ada yang mengatakan bahwa ini Nabi Isa. Gak ada Nabi Isa di dalam Alkitab kami gitu loh. Apa persamaannya Nabi Isa sama Yesus kami gitu loh. Kok tadi ibunya bilang Nabi Isa dituhankan, sedangkan di dalam Alkitab gak ada Nabi Isa gitu. Oke. Saya maklum kalau tidak ada tertulis kata Isa dalam kitabmu sebagai nama. Karena apa? Karena kitabmu berbahasa Yunani. Nanti kalau kau bertemu dengan sosok anak Maria, kau panggil Yesus, kau ditampar. Kenapa? Kau merubah namanya. Nama aslinya bukan Yesus. Dalam bahasa Syriak namanya Isoa Masaha. Yeshriak. Bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani Yeshua Hamasiah. Dialek Arabnya Isa Al-Masih. Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Dia bukan orang Yunani. Coba seandainya kau Felix Kahale diganti namamu Felicus, mau kau? Nama orang tuh jangan diganti-ganti. Biarkan nama seperti semula. Kalau dialeknya, ini bahasa Semitik tuh bahasa yang sama. Hanya beda dialek. Itu masih dekat. Abraham, Ibrahim masih dekat. Ya, tapi ketika sudah diganti Yesus Kristus, kalian pikir ketika kalian memanggil nanti Yesus Kristus, dia berbalik melihat kalian? Bapaknya orang Yunani, mamanya orang Yunani? Enggak. Di kitab kalian memang tidak ada Isa Masih, karena di kitab kalian adanya Yesus anak Yusuf, orang yang mengaku Yesus, yang menemui Paulus, ya, yang menemui Saulus,
orang yang mengaku Yesus yang menemui konon katanya Yohanes di Pulau Patmos, yang kita belum tahu apakah itu betul-betul Yesus atau iblis. Kenapa di kitabmu di Korintus dikatakan, bukankah iblis juga bisa menyamar menjadi terang? Maka yang dimaksud Yesus dalam kitabmu itu ada beberapa orang. Yang terkutuk di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Yang marah-marah ketika lapar mengutuk pohon ara itu bukan Nabi Isa. Yang mengacak-ngacak orang jualan bukan Nabi Isa. Yang mengambil keledai orang bukan Nabi Isa. Yang bahkan mengatakan ibunya woman itu bukan Nabi Isa. Karena seorang Nabi tidak bersikap seperti itu. Bahkan yang ngaku-ngaku Saulus, Saulus dan tidak berbentuk, tidak berwujud itu bukan Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah tokoh anak Maria, anak Bunda Maria. Anak Maryam karena dia adalah seorang perawan tidak bersuami, maka dia dituduh dengan banyak diksi. Yahudi mengatakan dia anak hasil perjinahan. Orang Kristen mengatakan bahwa dialah yang terkutuk di tiang salib. Nabi Isa bukan seperti itu. Nabi Isa itu kalian tuduh sebagai sembahan kalian. Yang kalian sembah bukanlah Nabi Isa. Makanya nanti para penyembah-penyembah orang yang terkutuk di tiang salib bersama sembahannya akan masuk neraka. Makanya Nabi Isa tidak masuk neraka. Kenapa? Kalian sebenarnya menyembah makhluk yang kalian tuduh Nabi Isa. Contoh, saya tidak berada di tempat, tapi ada seorang nenek-nenek yang kalian tuduh saya. Ya, nah artinya apakah kalian itu sedang ada nenek-nenek yang kalian tolong itu adalah saya? Tidak. Kalian tuduh itu saya. Oh, kami menolong Unirifa, padahal saya tidak di situ. Maka nanti kalian hanya berkumpul dengan nenek-nenek itu. Sama gitu. Ada tokoh terkutuk di tiang salib kalian sembah. Sementara kalian tuduh itu anak Maria. Sementara anak Maria, anaknya Sayyidah Maryam itu diangkat oleh Allah, disucikan dari kelompok-kelompok kafirun. Artinya kalian sedang menyembah kepada makhluk terkutuk, terlaknat di tiang salib berdasarkan kitab Torah, karena orang yang mati di tiang salib orang terkutuk. Maka kalian menuduh itu Nabi Isa. Betul. Tidak ada di kitab kalian Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, karena kitab kalian tidak berbahasa Ibrani, karena kitab kalian tidak berbahasa Arab, tapi di kitab kalian berbahasa Yunani, di mana para penulis kitab kalian suka sekali mengganti-ganti nama orang. Bahkan di kitabmu itu bukan Yesus nama Tuhanmu loh. Nama Tuhanmu adalah Yeshua. Yesus itu siapa? Apakah Yesus mengenal namanya dipanggil Yesus? Andai Yesus seandainya hadir ke dunia, Yeshua itu, mau dia namanya diganti-ganti jadi Yesus? Cobalah namamu. Namamu Pelik, diganti jadi Pelek. Mau? Mau namamu diganti jadi Pelek? Nggak tahu ya. Mboknya kayaknya buta huruf dan nama saya Felix, bukan Felix. Iya, namamu, ya makanya aku bilang nggak suka kan diganti nama. Ini teman-teman, aku ganti namanya jadi Pelik aja dia nggak terima. Nama anak orang, anak Maria dia ganti-ganti jadi Yesus. Jelas-jelas nama anak Yusuf dalam kitabnya adalah Yeshua, diganti jadi Yesus, dia nggak masalah. Giliran namanya diganti jadi Pelik, jadi Felix, dia nggak terima. Oh, jadi kalau kau ke Jawa namamu jadi Pilok, boleh jadi Pilok, boleh. Kalau nama kau nggak boleh jadi Felix, namamu harus Felix. Sementara nama anak Maria kau ganti-ganti jadi Yesus nggak apa-apa, bahasa Indonesia gitu. Oh begitu, jadi nama orang boleh diganti-ganti ya Pak, nama sendiri nggak boleh. Waduh, gimana ini? Nggak menghargai anak. Capek-capek loh malaikat turun ke bawah mengatakan berilah nama dia Yeshua, tiba-tiba kalian panggil Yesus, Yesus, Yesus. Apalagi Yesus itu nama-nama orang penjajah loh, dia dijajah loh zaman dulu loh. Masa namamu kan orang Indonesia nih Pilik ya, diganti jadi Pilek, nggak suka. Nama orang diganti-ganti boleh ya Pak? Oh begitu. Kejam ya, kejam sekali kalian ya. Pantaslah Yesus mengatakan dalam kitab kalian Matius 7 nomor 21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Karena Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggil dia. Kenapa dia tidak mengenal kalian? Orang kalian panggil nama dia. Coba kamu pergi ke rumah sakit. Pilih kahale. Pergi kamu ke rumah sakit kan, dipanggil. Pilih kahale, silakan di loket 1. Tiba-tiba, pilok kahalo, pilok kahalo, pilok kahalo. Datang kau. Marah kau mungkin. Gitu juga nanti. Yesus, 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 Kristus, Kristus. Apa katanya? Nehi aca karengge apa kau ini ha? Kau pikir aku orang Yunani? Ya kapan bapakku mamaku jadi orang Yunani? Gitu dia. Marah dia sama kalian. Cuman kalian nggak sadar diri. Nama anak orang kalian rubah-rubah. Bangga pula lagi kalian. Silakan dilanjut. Bertanya lagi, bertanya aja sudah. Jadi di Islam itu yang Tuhan yang ibu sembah itu siapa namanya? Allah namanya. Allah nama sembahan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci, Maha lagi tinggi. Kalau kamu siapa sembahanmu namanya?
Saya tetap Yesus. Sembahanmu siapa? Sekali Yesus tetap Kenapa Yesus. kamu menyembah Yesus? Ya kenapa? Nggak apa mau 5 kali Yesus tetap 5 kali Yesus nggak apa-apa. Yang penting alasannya kenapa menyembah Yesus. Karena dia adalah Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi serta segala Kapan dia bilang itu? Banyak Siapa yang bilang? dalam Siapa firman yang bilang Tuhan dia sudah ada, menciptakan langit? dalam Mana, firman mana, Tuhan mana, sudah coba. tertera. Mana-mana jangan fitnah kekasih saya ya. Jangan fitnah Isowa Masaha saya. Nggak usah pindah-pindah. Mana tunjukkan kalau dia pernah ngaku-ngaku jadi pencipta. Wah, ini bahaya nih. Jangan pernah memfitnah kekasih kecintaan saya. Saya adalah istri rohaninya nanti karena saya adalah pengantin perempuan dan kami akan melakukan perkawinan anak domba ya. Karena orang-orang yang percaya kepada dia seperti yang dia katakan akan kawin dengan anak domba. Siapa anak domba? Anak Maria dalam kitabmu. Silakan tunjukkan sama saya kapan dia ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Setahu saya dia pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi karena penghakimanku ada karena aku melihatnya dari Bapa, pekerjaan apa lah gitu ya. Begitulah kira-kira ya. Dan dia berkata lagi, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik dia Allah saja. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah. Kenapa kalian kok memfitnah kekasihku? Jangan kalian. Aku sibuk membuat kehormatannya semakin terhormat dia di mata orang. Kalian sibuk menghina dia. Kalian fitnah dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya orang Yahudi menghabisi nyawanya. Orang Yahudi menghabisi nyawanya karena mengaku menuduh dia menista Tuhan. Kalian membenarkan tuduhan itu. Jahat kalian ini. Kami sibuk membela kehormatannya. Tidak. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Dia tidak layak dimatikan. Kalian sibuk mengatakan, iya dia ngaku Tuhan. Maka apa yang dituduhkan orang Yahudi kepada dia kalian benarkan. Emang jahanam kalian ngaku-ngaku kalian menuhankan dia sementara kalian menghinakan dia ya. Jangan di depan saya. Di gereja boleh. Depan Diva jangan. Ini ruang dialektika. Di tempat ini data yang berlaku. Silakan tunjukkan data kalau dia pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Saya kasih kamu waktu 5 menit untuk mencari datanya. Silakan. Itu baca aja di Kejadian 1. Itu ada Kejadian 1? Ya, Apa? Kejadian 1? Kejadian 1? Oh Ya, my itu, God. ya, Coba pada tunjuk masa- nama Yesus. Coba pada masa tunjuk Allah nama Yesus menciptakan sebagai langit Tuhan. dan bumi serta isinya. Coba tunjuk nama Yesus dalam kitab Kejadian 1 sebagai Tuhan. Di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, tunjukkan satu Tuhan bernama Yesus. Jangan ngadi-ngadi, anak orang baru lahir. Jangan memfitnah anak Maria. Dia tidak pernah mengaku pencipta. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok malah difitnah? Aku sibuk memuliakan dia sesuai seperti yang dia katakan. Kalian sibuk memfitnah dia sesuai seenak hati kalian. Ada. Dia mengatakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah Bapa. Tiba-tiba kalian bilang dia pula Allah Bapa itu. Bukankah dia pernah berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena hanya satu Bapamu dia di surga. Kalian bilang dia adalah Bapa. Sungguh sangat durhaka kalian. Pantas Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Jangan kalian fitnah kekasih hatiku di hadapanku. Aku orang yang sangat memuliakan dia. Ya, walaupun dia pernah mengambil keledai, walaupun pernah dia mengacak-ngacak orang jualan, ya, tapi dia bagaimanapun juga kan dia anak orang, ya kan, yang difitnah. Aku tetap harus membela kehormatannya. Si seger-seger aja kalau di sini minta bantuan aku tolong. Apalagi Yesus yang difitnah dan dihina seperti itu. Jangan hina orang di depanku. Dia tokoh peradaban. Bagaimanapun juga anak Yusuf adalah tokoh peradaban. Ya, jangan, tidak baik begitu ya. Jangan hentikan penghinaan terhadap anaknya Yusuf ya, nggak boleh ya dek. Silakan tunjuk datanya, mana dia pernah mengaku sebagai pencipta. Aduh, jangan begitu, nggak baik begitu ya. Kasihan anak orang dituduh-tuduh begitu loh, berdosa kamu loh. Sibuk-sibuk dia mengajarkan ajaran yang benar, kena tuduh terus dia. Jangan begitu ya. Teman-teman, buat saudaraku Filik ya, siapa namanya Filik ya. Kalau dibaca Filek nggak suka, kalau anak orang diganti-ganti namanya nggak apa-apa, nggak adil kamu. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Kadang manusia itu banyak hipokrit memang ya. Giliran menjelekkan orang nggak apa-apa, tapi menjelekkan diri sendiri nggak boleh. Saya kasih kamu data, siapakah Yesus ya? Kamu buka mesia.org ya, mesia.org. Baik, kita lihat datanya. Kalau perlu aku kasih kamu satu PDF buku online. Ya, buku online untuk pembelajaranmu sendiri. Kalau perlu dibaca ya. Siapakah Yesus menurut dirinya?
Buka bukunya. Siapa Yesus menurut dirinya? Ini dia. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Siapa Yesus menurut dirinya? Pertama, kita baca pelan-pelan dengan hati tenang, jiwa yang tentram. Nah, pertama, Yesus adalah anak Yusuf. Lukas 3:23. Perhatikan. Dia adalah anak kandung Yusuf. Karena di situ tidak tertulis anak tiri ataupun anak angkat. Karena memang Yusuf adalah suami dari mamanya. Ya. Dan dia adalah dari sperma Daud. Dalam Roma pasal ketiga, pasal 1 nomor 3. Ya. Nah, itu fakta. Silakan dilihat bahasa aslinya. Dia berasal dari sperm. Ya. Kemudian, Yesus itu adalah manusia yang dibaptis. Bukan yang membaptis, tapi dibaptis. Ya. Ya. Dibaptis. Apa tanda baptis Yohanes? Yohanes membaptis untuk apa? Yohanes membaptis untuk pertaubatan seseorang dari berbuat dosa. Dan Tuhan Anda adalah Tuhan, atau anak Maria adalah seorang yang dibaptis. Di dalam kitab Matius pasal 3 nomor 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Ya. Yang ketiga, Yesus itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan ingin dijadikan tumbal sama Tuhan. Nggak boleh begitu, ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tiba-tiba kalian bilang bahwa Bapa yang mengatur kematian dia. Jangan jahanam. Matius 3 nomor 17. Silakan dibaca. Yesus dibawa dan dicobai oleh iblis. Kalau dia Tuhan, bagaimanakah caranya Tuhan kok bisa dicobai sama iblis? Nah, Matius pasal 4 nomor 1. Yesus berpuasa dan merasa lapar. Sebagai manusia biasa, wajar dia merasa lapar. Tuhan nggak mungkin lapar. Matius pasal 4 nomor 2. Baca ayatnya. Ya, iblis membawa Yesus. Dan ini tidak mungkin Tuhan digeret-geret sama iblis. Matius 4 nomor 5. Yesus dibawa iblis ke atas gunung. Lagi-lagi dia tunduk seolah ikut saja iblis kemana. Ya ampun, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Nah, Yesus suruh melakukan menurut kehendak Tuhannya, bukan menurut kehendaknya. Matius 7:21. Yesus mengaku utusan Tuhan. Matius 10 nomor 40. Yesus mengaku dia seorang nabi. Dan ini ada Matius 10:41. Ya, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 11:25. Masa Tuhan bersyukur kepada dirinya sendiri, ya kan? Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa diri sendiri. Matius 12 nomor 28. Yesus berdoa di atas bukit. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Yesus diutus untuk Bani Israel. Tuhan mengutus dirinya sendiri untuk mengajarkan Bani Israel. Agak lucu diksi ini. Ya, Yesus datang dengan kemuliaan Bapaknya atau Tuhannya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16:27. Ya. Jangan bercakap Bang Datua. Jangan dibuka mic Bang Datua. Bang Datua. Udah. Mantap. Silakan Filik. Siapa Yesus menurut Yesus? Karena saya punya 101 dalil menunjukkan kalau Yesus bukanlah Tuhan. Silakan tunjukkan satu dalil kalau dia adalah Tuhan. Soalnya saya cuma punya satu HP aja, saya cek. Gak apa-apa, sebutkan saja biar Uni bantu menunjukkan dalilnya. Saya punya 101 dalil menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Kamu tunjukkan saja ya. Ya 3 atau 5 aja lah gitu. Atau berapa lah gitu. Itu di Injil Yohanes pasal 1 itu, nanti baca aja sih. Yohanes pasal 1. Ya. Kalau ibu baca pada mulanya Firman, Firman bersama Allah, Firman adalah Allah, begitu. Di mana Yesus di situ? Ya. Yang mana? Bagian mana yang Yesus? Yang mana ya, yang langsung, Yesus? Ya, langsung lompat lagi ke yang 14 itu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Yesus di mana? Yesus di mana? Di mana? Di situ. Mana di situ? Bang Mentil, Mana di silakan. situ? Bang Mentil, silakan dibantu Bang Mentil. Iya. Bang Mentil di sini. Bang Mentil. Bang Mentil. Dibantu itu. Itu dibantu temanmu Bang Mentil. Ini bantu teman-teman. Tomen. Nah, jadi gini Felix ya. Saya masuk sebelum Tomen nih. Saya mau bicara sama Felix dulu. Felix adikku, ini komat Islam. Ya, kalau Anda ingin berdebat dengan kami umat Islam terkait kristologi adikku, Uni cuma mau ngasih tahu.
6 tahun adikku, Uni membaca kitabmu, mempelajari kitabmu. Bahkan Uni pun walaupun belum fasih bahasa Ibrani, Uni bahkan privat bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk mencari tahu apakah betul doktrin yang kalian imani selama ini itu betul-betul. Filik adikku, Uni tidak mau menyerang akidahmu, Dek. Tapi ketika kamu masuk di komal diskusi, perhatikan. Kuasai materi diskusi, baru aja Uni berdebat. Tapi kalau tidak, bertanya saja tentang Islam. Dalam Islam, Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah manusia yang kami muliakan. Kami mengatakan dia adalah manusia yang diutus oleh Allah, membawa kebenaran, menjadi jalan keselamatan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena para nabi itu adalah orang-orang yang membawa firman Tuhan menjadi perantara antara manusia untuk mengenal Tuhan. Maka wajar mereka dikatakan sebagai jalan menuju Tuhan. Kami tidak pernah menghujat, merendahkan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Bahkan mohon maaf, sembahan Anda yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 terkutuk di tiang salib itu, Dek, kami dilarang untuk menghinanya. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kata Allah, jangan mencaci sembahan selain Allah. Fayasubbullah, nanti kalian akan membalasnya dengan cara yang lebih mengerikan. Karena kalian tidak berilmu. Maka tugas Uni, tugas Cak Tahta, tugas umat Islam, pertama memberikan edukasi terkait agama Islam kepada kalian yang membutuhkan, yang mau saja. Yang kedua, meluruskan sudut pandang yang keliru terkait agama kami. Yang ketiga, membuktikan bahwa terkadang kalian ketika menjelaskan iman kalian, kalian tidak betul-betul mengikuti kitab suci kalian. Dalam kitab kalian banyak ayat yang kalian bawa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun umat Islam yang mengingkari ini. Tidak ada. Seandainya kami ingkari ini, kami berdosa. Tapi perhatikan, mari kita lihat konsekuensi iman Islam atau iman Kristen yang lebih memuliakan Yesus. Mari kita bahas. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Silakan kamu cross check Yohanes 14 nomor 6. Kita bahas ini, siapakah yang betul-betul mengikutinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertama, kalau dalam perspektif Kristen adindaku, maka ini akan menuduh Yesus berbohong. Kenapa? Karena sebelum Yesus hadir ke dunia, sebelum dia lahir ke dunia, sudah ada tokoh-tokoh yang diangkat oleh Tuhan ke surga, Henok dan Elia. Yesus belum lahir, maka ketika kalian memahami teks ini menggunakan doktrin Kristen bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi asbab manusia sampai ke Bapa, ini terbantahkan dengan adanya fakta di kitab kalian di perjanjian lama sebelum Yesus lahir bahwa Henok dan Elia sudah ke surga lebih dahulu. Ini artinya sama saja menuduh Yesus berbohong. Tapi bagaimana dengan kami? Kalau umat Islam gampang menjelaskan ini, kami tidak katakan Yesus berbohong. Ini betul. Karena memang tidak ada yang sampai kepada Tuhan dari kalangan Bani Israel kalau tidak menerima bahwa dia adalah Mesias. Sampai kapanpun orang Yahudi andai menerima Nabi Muhammad, menolak Isa Al-Masih Putra Maryam, sama saja kufur. Andai orang Israel mengatakan bahwa Yesus adalah bukan anak hasil zina, tidak merendahkan sama sekali, seperti yang mereka tuduhkan waktu masa lampau, tetap mereka kufur kalau mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah Mesias yang dijanjikan. Maka kalau kami menjelaskan, tidak ada konsekuensi bahwa Yesus berbohong. Kenapa? Karena memang dia sudah katakan, aku diutus hanya untuk domba tersesat dari Bani Israel. Maka apakah dia untuk seluruh alam? Tidak. Dia hadir untuk Bani Israel yang telah menyelewengkan kitab Musa dan memberikan syariat melalui Injil, membenarkan kitab sebelumnya, menggenapi. Kalau kita boleh pakai kata menggenapi silakan. Tapi tidak ada istilah menggenapi ini dalam kamus manapun sama dengan meniadakan. Menggenapi artinya apa? Perhatikan kata menggenapi. Segala sesuatu yang belum tergenapi akan tergenapi. Yang ganjil, 3 ganjil. Kalau tidak dikurangi,
kalau tidak ditambahkan 1, dikurangi jadi 2, genap. Ditambahkan jadi 1, genap. Artinya, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, sesungguhnya dalam periwayatan dalam kitabmu kalau dibaca secara teliti, dia mengurangi ajaran yang diberat-beratkan oleh orang Yahudi, seperti mengatakan di hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dia menghalalkan apa yang telah diharamkan kepada Yakub sebagai hukuman bagi mereka, dan itu disampaikan di Al-Quran. Maka ketika kami beriman seperti yang dia katakan, kami tidak menunjukkan bahwa dia berdusta. Tapi bagaimana orang Kristen? Oh, ini maksudnya nggak ada dari Adam sampai nanti mati orang, nggak ada yang selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Bohong. Henok, Elia tidak pernah menyembah kepada Yesus, bahkan tidak mengenal Yesus, tapi mereka sudah ke surga duluan. Lihat bagaimana konsekuensi iman kita. Mana yang menjadi asbab tuduhan keji kepada Yesus? Anda atau saya? Maka siapa yang paling mengasihi Yeshua? Siapa yang paling mengasihi Iswa? Siapa yang paling mengasihi Isa? Anda atau saya? Maka konsekuensi iman kita, kami yang lebih memuliakan dia. Nah, silakan tunjukkan dalil, jelaskan imanmu, kami izinkan. Tapi kembali lagi, diskusi dengan umat Islam, data prioritaskan. Silakan adikku Felix. Tomen standby aja dulu. Kalau Tomen udah gelang ungu dah. Saya kangen suaranya Pak Ude. Ya lucu emang. Kalau Tomen ini saya suka sama Tomen ini. Tomen ini tetap aja jadi Kristen lah. Kalau Tomen tetap jadi Kristen, betah di Komal Islam, itu hanya menunjukkan betapa umat Islam ini toleransi. Orang baik seperti Tomen kita tidak ludah kuduskan. Kita biarkan di Komal. Yang penting tidak menghujat seperti Tomen. Walaupun kalian menjelaskan agama kalian, kami izinkan. Asal tidak menghujat. Asal tidak menyelewengkan kitab suci kalian. Begitu. Berbantah-bantahan itu biasa. Berbeda pendapat apalagi. Dengan Kristennya Tomen ada di Komal kami, Komal Islam, hanya membuktikan betapa umat Islam ini penuh dengan toleransi. Tergantung siapa yang naik. Tidak ada izin bagi penghujat duduk di sini, tapi Tomen nyamanlah di kursi itu. Begitu. Ya, silakan. Ya, Tomen. Silakan Felix. Saya atau Felix? Ya, silakan kalau berdasih, silakan. Silakan kalau mau berdasih. Tomen boleh. Tomen boleh. Silakan Tomen. Silakan Tomen. Ya, tadi Uni Rifa dia bilang saya baik sih, jadi saya padahal mau marah-marah tuh. Jadi saya nggak jadi marah-marah lah. Marah lah. Yuk. Ya, jadi ayo, Uni Rifa itu terlalu banyak bicara tuh menurut saya. Nggak apa-apa emang ya. Anda menyimpulkan iman Kristen terlalu banyak. Sebenarnya saya bisa jawab semua itu. Cuma Anda kan terlalu banyak. Anda mengutip kitab Amsal. Yang mana tuh? Anda bilang Yesus mengutuk pohon ara.Anda bilang Yesus mengusir pedagang. Iya, bantah aja. Iya, bantah aja. Tapi kan narasi habis waktu nanti bantah aja satu-satu. Jadi biar satu-satu terbantahkan. Iya, pertama Yesus mengutuk pohon ara. Bukan terus dalilnya dulu. Kalian, saya tahu itu Uni. Diam dulu aja Uni, tenang aja Uni. Oh yaudah. Yesus mengutuk pohon ara. Terus itu benar atau tidak? Buat Anda. Tunggu, bukan pertanyaannya betul nggak? Ya sudah. Betul. Ya, Yesus mengutuk pohon ara jadi masalah. Tapi tukang kayu menebang kayu tiap hari dijadikan bahan bakar, Anda nggak ada masalah. Dikutuk itu kan mati pohon ara. Kalau ditebang masalah gak? Tergantung kalau pohon orang, tergantung berarti. Ya, kalau ara dikutuk sendiri, mati. Iya, kalau pohon sendiri nggak apa-apa. Ya, pohon ara dikutuk mati. Iya. Pohon ditebang tiap hari, Anda kan nggak ada masalah. Masalah begitu kalau pohon orang. Berpikirnya. Kalau pohon orang masalah, kalau pohon sendiri nggak apa-apa. Terus tadi dia bilang Yesus melarang pedagang di bait suci. Iya, betul. Itu jadi masalah juga. Bukan melarang, ngacak. Tunggu dulu, Anda ngomong mulu ya. Iya. Santai. Mengerti. Jadi begini Uni Rifa. Iya, Tomen. Biar penonton yang menilai. Iya, Tomen. Biar penonton yang menilai aja. Iya, Tomen. Anda udah terlalu banyak bicara kan. Saya memang saya narasumber. Membela iman saya. Saya kan apologet, yang artinya membela. Mantap.
Yesus mengusir Dia malah ketawa. pedagang di depan bait suci. Anda masalah dengan itu. Masalah dong. Padahal Sang Ilahi membinasakan seluruh umat manusia dengan air bah. Di situ ada anak kecil yang tidak berdosa. Anda tidak ada masalah dengan itu. Sang Loh, mana Ilahi anak kecil? yang maha pengasih dan maha penyayang Ya mana anak kecil? membinasakan manusia dengan air bah. Anda Ya, mana tidak anak masalah kecil? dengan itu. Tapi Ya, nggak Yesus masalah. yang mengajarkan hukum kasih. Anda bilang Yesus mengajarkan hukum kasih, tapi Iya. mengusir pedagang. Itu Anda masalah. masalah dengan hal seperti itu. Masalah itu. Ya, biar penonton yang menilai. Iya. Yesus mengajarkan hukum kasih, tapi mengusir pedagang. Itu baru masalah. dengan Anda. Itu baru masalah. Tapi Sang Ilahi yang Ya. maha pengasih dan maha penyayang Ya. membinasakan manusia Oh, dengan itu air nggak bah. masalah. Tapi Anda tidak ada masalah kan? Oh, iya dong, Ya, nggak biar masalah. penonton yang menilai. Iya. Sekarang tentang Yesus naik keledai. Nah, Uni masalah Rifa banget nih. bilang Ngambil Yesus ngambil mencuri kedai. keledai. Oke, saya akan jawab itu. Iya, masalah banget nih, masalah besar ini. Ini pelanggaran hak asasi manusia nih. Saya akan jawab itu. Anda diam loh. Ini penonton saya mesti jawab itu. Penonton gagal Iya. paham semua karena si Uni ini Iya. kacau ini. Iya, kacau. Saya harus naik. Iya. Kalau tadi Anda bicara silakan orang Kristen bertanya, saya masih diem aja tuh nih. Tapi Iya. ketika Anda menyimpulkan tentang iman saya sedemikian lama, sedemikian kacau, saya Mantap. harus naik. Naik. Ini saya udah naik. Ya Tomen. Lanjut Oke. Tomen, semangat. Mantap Tomen. Di dalam Lukas 19 ayat 33. Saya akan baca dari ayat 29 dulu ya. Iya Tomen. Saya baca ya, ini agak panjang nih, tapi harus saya baca supaya penonton mengerti. Panjang. 2 perikop, 3 perikop, 5 perikop, kita tunggu. Dia pula yang ketawa lucu. Tomen ini lucu loh, aku suka sama dia. Iya, ketika Saya suruh ia open telah- cam lah Tomen. Jangan biar Uni bertanya-tanya, bukan bertanya ya. Seperti Kalau aku mati apakah nanti aku jadi wajah saya kuntilanak gitu loh. kan. Biar jadi misteri Iya, gitu. aku penasaran loh. Aduh, misteri gunung berapi kali. Lanjut. Tritunggal kali misteri. Ketawa dia. Orang yang gampang ketawa itu biasanya orang baik-baik loh hatinya itu loh, biasanya. Orang yang gampang ketawa. Orang yang gampang marah biasanya tuh muram durja dia tuh. Yesus nggak pernah ketawa soalnya. Astagfirullah. Maaf ya Tomen. Lanjut Tomen. Oke. Di dalam Lukas 19 ayat 29 di situ dikatakan, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan gitu jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Aduh. Lalu Tuhan pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Waduh. Yesus di luar kota, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kota. Apa? Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, ya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mengapa? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Waduh. Mereka membawa keledai itu ngancam. kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Oke, sekarang saya Sekarang saya akan jelaskan, saya akan rubah cara berpikir Uni Rifa. Mantap, keren banget ini Tomen. Pertama, Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kota. Dia bilang lepaskan keledai itu. Nanti kalau ada orang yang punya, bilang Tuhan memerlukannya. Dan murid-muridnya mendapatkan seperti itu. Ketika sedang melepaskan keledai, yang punyanya bilang, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Terus mereka menjawab, Tuhan memerlukannya. Sekarang saya akan asumsikan, Uni Rifa. Saya ini asumsikan ya, ini tidak tertulis. Iya. Ya tidak tertulis. Iya. Ketika pemiliknya mengetahui Yesus membutuhkannya, karena Yesus itu tokoh yang terkenal.
Wah, Saya terkenal banget. asumsikan pemilik Asumsikan. keledai itu dengan senang hati meminjamkan keledai itu kepada Yesus. Kenapa saya asumsikan begitu? Kenapa? Karena ketika Yesus naik keledai, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak Dahsyat ya. berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. gitu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang banyak mengeluh-elukan Yesus. Tapi Unirifa bilang Yesus mencuri keledai. Iya. Itu kekacauan berpikir Anda. Iyalah. Jadi seperti ini Kenapa ya. gitu? Saya akan kasih sebuah analogi. Di sebuah pameran lukisan ada sebuah Pameran lukisan yang lukisan? sangat indah. Ada Indah. sebuah lukisan yang sangat indah ya. Semua orang memuji lukisan itu karena lukisan itu sangat Iya. indah. Tapi Indah ada sekali seorang yang bilang lukisan itu jelek. Kenapa? Berikan lukisan itu. Aku membutuhkannya. Karena ada Oh, bukan setitik gitu. debu di ujung bingkainya. Oh, kirain dia membutuhkan lukisan itu. Orang itu adalah Unirifa. Silakan. Wah, Unirifa membutuhkan lukisan itu. Berikan kepadanya. Gitu kan? Anda jangan motong-motong. Nih, saya ulangin lagi nih ya. Oh iya, saya mute. Saya mute ya. Iya, bisa diem nggak sih? Oke. Di sebuah pameran lukisan, ada sebuah lukisan yang sangat indah. Semua orang memuji lukisan itu, karena lukisan itu sangat indah. Tapi ada satu orang yang bilang lukisan itu jelek. Kenapa? Karena ada setitik debu di ujung bingkainya. Dan orang itu adalah Anda. Silakan. Iya. Terus masalahnya apa? Anda nggak bisa berpikir. Berpikir apa? Hah? Pikir yang positif, yang jernih. Oh, Anda positif kekacauan dong. pikiran Anda terlalu. Yang mana? Bicara sepanjang lebar, menyimpulkan iman saya di depan Yang mana? orang. Waduh. Yang mana dari tadi Anda menyimpulkan kacau Iya, yang semua? mana? Kalau Yesus mencuri keledai itu definisi mencuri kan mengambil tanpa izin. Emang kan Anda asumsikan dia mengizinkan. Kalau memang dia mengizinkan, harusnya dia katakan dong, iya silahkan dengan senang hati. Kan nggak ada begitu. Kecuali memang ada kata-kata begitu. Itu kan asumsi Anda. Kalau Anda berasumsi boleh, kenapa saya tidak boleh berasumsi? Jadi asumsi jawabnya juga asumsi dong. Kalau Anda asumsikan, Saya asumsikan begitu karena di ayat selanjutnya, orang yang jumlahnya sangat banyak mengeluhkan Yesus. Karena orang itu nggak Mereka tahu memuji keledai bukan Yesus. keledai mereka. Itu Iyalah, asumsi kan? yang kuat. Kalau asumsi Anda asumsi lemah, yang disebut modal congor. Saya berdiri bersama korban, Bang. Anda bersama orang yang lihat ada orang naik keledai hebat. Padahal keledai orang yang diambil. Coba kalau orang tahu itu keledai orang diteriakin maling pasti digebukin Yesus loh. Cuman kan dia nggak teriak. Gimana dia mau teriak diintimidasi kok Tuhan membutuhkannya? Nih ibarat kata, saya lagi ngasih makan anak ayam. Tiba-tiba datang pas pampres. Rifa, sini ayammu. Kenapa diambil? Presiden membutuhkannya. Saya diam saja, ayam saya diambil. Mau ngelawan takut ini presiden. Tapi saya butuh punya saya. Kenapa kau ambil juga punyaku presiden? Begitu juga lah nasib keledai orang yang punya keledai itu. Tuhan membutuhkannya. Gila coy, mau ngelawan Tuhan. Mau ngelawan Tuhan. Kecuali dia bilang, wah Tuhan membutuhkan keledai saya. Baiklah, terima kasih, aku suka. Baru kalau ada tertulis. Kan tidak ada tertulis. Nah, baru saya mengasumsikan orang ini terintimidasi. Ini perbuatan yang tidak bermoral, brother. Bagaimana mungkin orang yang memiliki kuasa tinggi meminta punya orang lain dengan mengatakan, saya membutuhkannya. Bahaya. Seandainya itu dilakukan oleh petinggi-petinggi negara kita kepada orang-orang miskin. Hei, saya gubernur, saya butuh ayam kamu, bawa ke sini. Ini namanya adalah kejahatan. Nggak boleh. Nah, orang lain yang mengambil gubernur, namanya gubernur kan, dia bawa ayam warna-warni kan, pemilik ayam warna-warninya diambil tuh. Dia diam aja. Dia mau jualan ayam warna-warni, diambil sama gubernur. Gubernur jalan-jalan di depan kota. Aku punya ayam warna-warni. Yang namanya manusia lihat ada gubernur jalan. Wah, gubernur, hore, hore. Seandainya orang-orang tahu kalau itu adalah ayam dari hasil pengambilan yang diambil sama pedagang ayam, apa nggak kasihan? Orang akan lempar dia pakai batu. Kenapa? Jahat ini gubernur. Tapi orang kan nggak tahu. Kenapa? Dia udah intimidasi kok. Hei, Tuhan membutuhkannya. Mau ngelawan takut. Ini Tuhan loh. Dikutuk kayak pohon ara nanti kering dia. Bahaya.
Nah, jadi artinya apa? Saya tidak sejahat itu. Saya membela kehormatan pemilik keledai. Si pemilik keledai, bayangkan dari kecil keledai ditimang-timang, dikasih makan, diharapkan akan berhasil nanti beranak pinak. Coba, seandainya keledainya diduduki Yesus, andainya keledainya masih hidup. Iya, kalau seandainya setelah diduduki Tuhan, keledainya tidak pernah mati sampai detik ini, akan bahagialah si pemilik keledai. Tapi masalahnya kemana? Apa kabar keledainya? Coba jelaskan ke saya, bagaimana nasib keledai yang diduduki oleh Tuhan? Tuhan loh yang duduk di punggungnya. Apa nggak bengkok itu punggung? Bagaimana perasaan seekor keledai diduduki oleh Tuhan? Antara takut kalau ngelesoi nanti jatuh, Tuhan marah, dikutuk dia nanti. Sedih nggak? Terintimidasi nggak jadi keledai? Bayangkan keledai dinaiki sama Tuhan. Kalau dia nggak hati-hati nanti jatuh, dihabisi sama Tuhan. Dia harus bertahan di situ. Waduh, bahaya nih, Tuhan yang naik punggung gue. Aduh, seandainya gue kepleset, gue jatuh, ntar gue dihabisi lagi kayak Uza zaman dahulu. Nggak bisa. Waktu Uza dihabisi oleh Tuhan, itu sapi lembu tergelincir. Kamu tahu tidak kisah itu? Waktu lembu tergelincir, tabut Tuhan dipegang Uza supaya tidak jatuh. Uza dihabisi nyawanya oleh Tuhan. Bayangkan keledai perasaannya gimana? Aduh, ini Tuhan di atas punggung gue. Kalau gue tergelincir nih jatuh, gimana ceritanya? Tertekan jiwa pemilik keledai dan juga keledainya. Dan ini Anda bilang suatu kehebatan. Orang yang nonton hebat. Tuhan naik keledai, hebat, hebat. Karena kan baru kali ini Tuhan naik keledai kan? Iyalah, karena dia nggak tahu keledai itu bukan punya Tuhan. Andai dia tahu ke keledai itu punya orang, bagaimana perasaan masyarakat waktu itu? Viral di TikTok. Seorang Tuhan telah mengambil keledai. Akan sampai kita akan demo berjamaah. Bagaimana mungkin Tuhan ngambil keledai? Kasihan pemilik keledainya. Bertahun-tahun dia menjaga keledainya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Akan demo. Anda mungkin orang yang paling ikut demo. Anda posting-posting itu di TikTok. Komentar-komentar. Tuhan macam apa? Keledai orang diambil juga. Anda orang pertama sekali dan sekeluarga Anda akan komentar itu TikTok. Saya menjaga harga diri seorang manusia yang sudah capek memiliki keledai dinaiki sama Tuhan. Anda tuduh saya Anda tuduh saya dengan tuduhan keji, saudara. Saya membela kehormatan manusia atas Tuhan yang menginginkan keledai. Apa salahnya Tuhan bawa keledai dari surga? Menurunkan roti saja dari langit dia mampu. Turunkan sajalah keledai dan bahkan bagi-bagikan keledai gratis setiap minggu. Coba, ini malah ngambil keledai orang, didudui lagi. Anda tahu bagaimana perasaan keledai itu? Tidak, Bang, jangan seperti itu. Saya bukan seorang penjahat. Saya tidak mau menistakan orang manapun, apalagi Yeshua HaMasiah. Ini Tuhan butuh keledai. Andai Anda waktu itu, Anda punya kambing, tiba-tiba Yesus datang. Hei Tomen, ini kambing satu-satunya pula kan? Berikan kambingmu, aku membutuhkannya. Bisa melawan Tuhan Anda. Mau tidak mau kamu kasih itu kambing daripada kamu dikutuk kayak Ponahara. Terpaksa kamu kasih. Kecuali, Tomen, ketika aku duduki kambingmu akan beranak setiap harinya, Tomen. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana keadaan keledai yang telah diduduki Yesus itu? Silakan dijawab. Oke, saya akan kasih tahu penonton ya, saya akan kasih edukasi. Saya bilang ini edukasi. Cara berpikir polemikus seperti Unirifan. Saya akan ulangi tentang pameran lukisan ya, analogi pameran lukisan. Anda jangan potong, di mute aja dulu dah. Batuk, ya Allah, batuk nggak boleh Oke, saya ulangin lagi Tuhan ya. ngambil keledai aja Anda nggak, Anda gitu saya batuk aja Anda marah, apalagi Tuhan ngambil keledai Anda loh, parah itu men. Oke, saya akan jelaskan cara berpikir polemikus seperti Unirifan. Bukan hanya Unirifan saja sih, semua polemik. Iya sih. Emang di sebuah pameran lukisan, dengerin nih ya Uni. Oh iya. Oh iya, maaf nggak di mute, maaf. Di sebuah pameran lukisan, tadi saya udah katakan, ada sebuah lukisan yang sangat indah. Semua orang memuji lukisan itu, mengagumi lukisan itu, karena lukisan itu sangat indah. Terus ada seorang polemik yang bernama Unirifah. Dia bilang lukisan itu jelek. Kenapa? Karena ada setitik debu di ujung bingkainya. Kalau setitik debu itu dihirup oleh salah satu pengunjung, membuat pengunjung itu jadi sakit pernapasan tuh. Ada gangguan pernafasan. Terus dia pulang ke rumahnya, menularkan keluarganya. Terus keluarganya berinteraksi dengan masyarakat dan bisa menularkan kepada banyak orang. Jadi lukisan itu tidak bagus, tapi berbahaya. Orang bodoh percaya kepada polemikus itu. Oke ya, itu cara berpikir yang benar. Terus saya akan jawab tentang Amsal 7,
di mana di situ tertulis, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah dan seterusnya. Ini yang disebut framing. Apa itu framing? Menggiring opini penonton supaya sesuai dengan keinginannya. Kitab Amsal 7 ini adalah nasihat Salomo. Salomo menulis kitab Amsal. Dia menasehati anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Jangan diulang-ulang terus dong, seperti itu yang harus dihindari. Tomen, jangan diulang-ulang terus si Filik. Anda motong saya karena takut penonton jadi mengerti kan? Sebab ini yang suka dikutip oleh si Felix masih kecil. Lanjut. Felix dia udah puber dia. Jadi makanya kasihan ini yang dia. suka dikutip oleh apologet Muslim, ya saya harus bilang apologet Muslim, yang selalu mengutip ayat ini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan seterusnya. Di dalam Alkitab tertulis begitu. Tapi yang mereka lupakan, ini nasihat Salomo kepada anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Perempuan seperti itu yang harus dihindari. Apakah kalian tahu ayat sebelumnya? Tahu, tapi kalian harus berpura-pura tidak tahu. Silakan. Iya. Tomen, saya tidak pernah memframing kitabmu. Saya hanya bilang, hati-hati. Kalau seandainya kalian membaca ini berulang-ulang, marilah kita memuaskan birahi trapeler. Ya, trapeler pemikirannya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Tuhan kamu, Tomen. Saya hanya mengatakan bahwa ini berbahaya, bahkan bukan kata saya. Mari kita lihat data berita yang dirilis dari Utah, ya. Ini bukan saya yang bilang. Tapi ini. Jangan saya. Saya tidak perlu menuduh seperti itu, ya. Bentar ya. Gini loh Tomen, janganlah itu dengan menuduh saya memframing, itu juga framing loh Tomen. Iya, Uniriva sambil buka data ya. Ini saya harus jelasin penonton sekali lagi nih ya Uniriva. Iya, dia bilang, boleh. Nasihat banyak penonton yang masih nggak mengerti. Iya, Salomo menasihati anak muda. Tunggu dulu Boni, saya harus jelasin ini. Ini penonton Tadi masih banyak katanya yang ngerti. giliran saya. Nanti Iya, kamu jelasin lagi Uni, deh. sebab nih saya baca komen masih banyak yang nggak ngerti nih Uni. Nanti Nih, buat mereka penonton. mengerti. Saya cuma nunjukin data aja. Aduh. Salomo, tunggu dulu sebentar dulu. Saya harus jelaskan ini. Salomo menasehati anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Salomo menasihati anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata seperti itu. Itu perkataan perempuan sundal yang harus dijauhi. Ngerti penonton? Silakan. Ini loh Tomen, saya cuma nunjukin ini doang. Gara-gara ayat itu tuh Alkitab dilarang di sekolah dasar UTA karena berisi kekerasan dan vulgar. Bukan saya yang bilang. Saya nggak pernah bilang Amsal itu adalah ayat mengajarkan bagaimana tutorial ihi-ihi dengan sempurna. Tidak pernah. Saya tidak pernah berkata-kata bahwa Salomo mengajarkan tutorial ihi-ihi yang indah dan baik dan benar. Tidak pernah Tomen. Walaupun ada di ayat lain diceritakan bagaimana cara untuk meraba-raba. Ya, meraba-raba buah dada ada. Ya, maksudnya bukan diajarkan juga sih, tapi ya kan bisa menjadi tutorial bagi si Felix ini. Felix tadi nggak tahu kalau ada kelamin seperti punya keledai dan pancaran manis seperti kuda. Gara-gara baca Yeskiel 23 jadi tahu dia. Kan bahaya dia. Nanti dia ngebayangin, waduh, punya aku nggak segede itu. Bahaya nanti. Penasaran dia lihat ada nggak ya laki-laki yang punya kelaminnya sebesar punya keledai. Bahaya nanti dia cari tahu. Felix ini kan orang yang ingin tahu. Felix ini kan orang yang masih muda. Tentu keingintahuannya banyak. Gara-gara baca Yeskiel 23:20, gara-gara di situ mereka bersundal dengan laki-laki yang kelaminnya seperti punya keledai pancaran manis seperti kuda. Dia bingung nih. Apakah ada seperti itu? Mulai dia nonton Discovery Channel. Dilihatnya punya keledai dulu. Dibandingkan sama nanti punya dia atau punya bapak. Kan bahaya
Tomen. Makanya ternyata Bible dilarang di Amerika. Kenapa? Membuat imajinasi anak-anak kita seperti Felix ini akan membayangkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia lagi di gereja, tiba-tiba kebaca nggak sengaja. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Kebayang dia. Dadamu seperti pohon anggur, izinkan aku memanjatnya. Apa-apaan ini? Gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab kamu itu mengajarkan tutorial ihi-ihi, tapi ketika dibaca kita jadi tahu bagaimana cara ihi-ihi yang benar. Contoh nih, ihi-ihi yang indah itu seperti apa? Saya aja nggak kepikiran loh sampai sebegitunya loh. Ini contoh ya. Maaf ya, kita agak sedikit melenceng. Tom, ini kamu yang bawa ya. Agak berat memang kalau saya memulai ini ya. Jadi kalau kamu baca di kitab kamu, Tomen, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Si Cipilik nggak tahu, zaman Cipilik tuh belum mengerti apa ya pegang-pegang apa ya, kok pohon korma dipegang-pegang. Ternyata ada di bawahnya penjelasannya. Dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Si Felix akhirnya sadar, wah ternyata buah dada bisa dipegang. Nanti dicoba sama dia. Boleh nggak saya coba dulu? Karena di kitab saya ada begitu. Bahaya buat Felix. Felix yang tadinya belum tahu apa-apa, akhirnya dia membaca, ternyata buah dada boleh dipegang. Apakah itu tidak men-trigger? Memang tidak diperintahkan. Tapi apakah mungkin Tomen kalau jadi guru? Anak-anak yang terkasih, yang tercinta, anak-anak Bapak, jangan mau kalian dilecehkan sama siapa-siapa ya. Jangan mau kalian nanti dibuka celana kalian, diraba-raba kemudian, terus nggak mungkin kan kamu seperti itu, Tomen. Nggak mungkin kan kamu terus sambil mempraktekannya di depan, diraba-raba ya nak. Nanti astagfirullah, Tomen. Mungkin nggak sebagai seorang guru kamu ketika mengajarkan jangan bersundal, terus kamu tunjukkan cara bersundalnya. Jangan bersundal ya, jangan datang ke tempat persundalan ya, yaitu dengan cara pertama jangan izin istri dulu, keluar rumah diam-diam, jangan lupa pakai minyak wangi, lalu datangi tempat persundalan rasmi, tempat beli tua 5 botol, habis mabok raba-raba paha rasmi, angkat roknya ke atas lalu buka celana dalamnya. Kan nggak mungkin kamu mengajarkan muridmu dengan sambil mengajarkan tutorialnya. Tapi kalau mengajarkan janganlah bersundal, nggak apa-apa. Tapi kan kalau sambil menjelaskan cara bersundalnya kan jadinya gimana gitu. Jadinya yang tak tahu bersundal jadi tahu bersundal. Kan tadinya nggak tahu cara jadi tahu. Kan bahaya buat si Pilik. Gitu Tomen. Aku nggak framing. Aku cuman bilang jangan sering baca. Karena aku bilang gitu aja. Jangan sering baca, Tomen. Kasihan Pilik. Begitu loh. Silakan pilih Tomen. Oke, di sini Felix ya. Ya, begitulah cara berpikir polemikus seperti Uniriva dan lain-lain. Aduh, lagi-lagi gue salah. Kitab Tanakh yang disebut Perjanjian Lama oleh orang Kristen itu ditulis, tepatnya saya kurang tahu juga ya, kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi itu oleh Musa. Tapi teks sekarang itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di zaman Nabi Esra, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah sebut, ini tidak membatalkan pikiran saya ya. Tomen pinter, aku suka ya. Orang kayak Tomen ini harus dibudidayakan ini. Ikan kali saya. Oke. Kamu baik loh, orang yang gampang ketawa tuh orang baik biasanya itu. Berarti Perjanjian Lama ini kira-kira umurnya 2300 tahun. Dan orang Israel semua baik-baik saja. Mereka semua taat. Orang yang taat. Bohong Tomen, ini baru bohong Tomen nih. Ya orang Yahudi. Orang Israel itu banyak bersundal. Gara-gara itu mungkin. Itu kalau ada demonstrasi LGBT ditentang oleh orang Israel, baca berita aja lah. Pokoknya semua tidak ada masalah. Israel sampai saat ini tidak ada masalah. Semua banyak masalah saja. Banyak masalah Tomen. Kan Tuhannya sendiri yang bilang, kamu nggak tahu Tomen, gara-gara Tuhan menurunkan hukum Taurat, orang jadi tahu berdosa.
Kan gitu doktrin Kristen, makanya Yesus makanya Yesus menjadi kutu hukum Taurat. Udah, Apa? ini Sedang kutu hukum Taurat. tentang persundalan, tentang ayat itu. Jadi 2300 tahun semua itu tidak ada masalah. Cuman pikiran Anda yang masalah, Uni Rifa. Saya nggak Kita semua mempermasalahkan, orang saya Kristen cuma nggak ada masalah. Semua baik-baik saja. ya iyalah orang Kristen mempermasalahkan tuh. Orang Kitab Israel selama dilarang di 2300 sekolah. tahun tidak ada masalah dengan itu. Ya, kenapa Mereka semua bermasalah orang yang buat mereka? Taat apa? Oke, silakan Felix. Yang ada masalah Anda, otak Anda, Uni Rifa. Silakan Felix. Tomen bisa aja lucu ya. Tomen beliin mau dia aku habis dong. Tomen beliin dong. Ya Felix, silakan Felix, silakan bertanya aja. Atau Jimen nih, Jimen mau ngobrol nih. Tebang Datu atau Bang Otak nih, silakan. Izin Uni. Dibilangnya iya, Izin. Jimen Dari silakan. tadi saya dengerin Tomen ya. Tomen ini ngawur gitu, kayak kesurupan gitu. Lain-lain yang dibahasnya lukisan lah yang nggak ada poinnya gitu. Kebanyakan narasi kata pengantar, tahu-tahu Nggak ada ujung-ujungnya poin jual karena Anda lukisan. nggak ngerti. Ya, coba Udah jelaskan jangan dulu Karena Anda kepada nggak saya. ngerti, jadi Udah Anda bilang nggak berantem ada aja poin. yuk. Aku suka. Oke, Aku suka keributan. Oke, jangan Jimen, kita Anda udah jangan komentarin saya, ngomong aja. Oh enggak ya, makanya saya komentari Tomen dong. kalau sama aku dia baik ya, sama Ya Jimen Anda dia tuh nggak marah-marah loh. ngerti. Ya saya komentari dong. Analogi Karena kan lukisan saya itu Anda dengarkan. nggak ngerti. Saya Jadi Anda dengarkan. kebingungan Tomen. tuh. Tomen dengerin dulu. Saya dengarkan tadi kan Anda mengatakan Sabar, ini untuk Tomen. yang dibawa-bawa, untuk Jimen edukasi sok yang tahu dibawa. mau ngajarin saya. Ya udah, tunjukkan sama saya apa kolerasinya lukisan tentang bagaimana tentang Ya karena yang Anda nggak tadi. ngerti, Anda dari masa Ya saya udah mau jelasin dong. angin. Makanya dia Sesuatu nanya. yang baik, kalau dengan di otaknya seuni Rifa, jadi tidak baik. Enggak, jangan bahas Uni dulu. Saya juga yang bisa saya semua begitu. Tomen. Saya menganalogikan pikiran polemikus seperti apa. Aduh, Tomen. Aduh, Saya udah lah, tanya di kamu bawah ya. ngomong-ngomong, mau nanya-nanya. Yang Jangan dibawa, ngomong saya. paham nggak Anda tentang ngerti. lukisan tadi? Tolong dibawa typing, paham atau tidak? Anda nggak ngerti, Tentang saya mesti lukisan. ulangi lagi. Dengar. Kita tuh, tadi Anda berbicara kepada yang di bawah. Saya tanya nih, yang di bawah paham nggak tentang lukisan tadi berkaitan kepada siapa? Paham nggak substansinya? Tolong dibawa. Kagak. Enggak. Si Makanya saya Pilik katakan tanya, Anda Pilik itu tanya. kesurupan. Anda kesurupan, nggak paham dia baca typingnya. Oke, itu ada berapa orang yang bilang enggak? Si Pilik sampai turun loh. Enggak, Tomen gara-gara kamu si Pilik turun loh. enggak. Ya ada berapa Saya orang masih yang Pilik bilang malu enggak? loh. Itu Ya kita semua harus sama. 100 orang ya. Berarti ada 2.900 orang yang mengerti. Kan 100 orang itu nggak ngerti. Nah itu cara berpikir polemik. Oke, Bang Tomen, oke lah. Tomen, si Pilik sampai malu lo turun lo gara-gara kamu bang. Iya, enggak itu typing di bawah sampai Si sekarang. Pilik malu dia mengatakan mau jawab tidak. kan. Mau jujur dia Tidak, takut kagak. jujur, nggak enak sama lu Tomen. Kalau nggak jujur dia kasihan sama lu, akhirnya dia turun loh. Nah, bukan dia bingung Uni. Bukan Ketika saya bingung. suruh bernarasi, si Felix bingung. Belum siap Dia dia. bingung. Saudaramu Filik aja bingung, apalagi Udah saya. jangan kamu udah nggak nyambung lah. Saya lagi ngomong mau Uni Rifa. Tomen. Belum siap dia Uni Saudara Rifa. sesamamu aja Felix. Felix, naik lagi, Yang Felix. satu Ada saya, tenang aja. keyakinan. Dengerin dulu, kok marah-marah sih? Saya baru ngomong loh. Bukan Jimen, kamu udah jangan suka ngomentarin saya lah. Kalau mau nanya, mau diskusikan. Ini pertemuan Anda nggak kita ngerti. keempat loh Bang Tomen ya. Ini pertemuan kita keempat, jadikanlah ini pertemuan yang indah. Ya, dan Oke. ini pertemuan yang paling, ya dengerin dulu. Membuktikan bahwa saudara Anda yang satu framing keyakinan aja tidak paham, apalagi saya. Ya. Apa hubungannya lukisan yang ada titik debu, tiba-tiba debu itu dihembuskan, lalu tiba-tiba berpenyakit, ada virusnya, lalu sakit semua orang. Terus apa hubungannya di Amsal? Coba Saya sedang jelaskan menjelaskan kepada saya. analogi. Cara berpikir polemikus. Ya udah, apa substansinya Ngerti nggak? dari semua? Ya, dari analogi tersebut apa substansinya, kesimpulannya, dan hubungannya di Amsal 7 tadi? Oh, nggak ada hubungan itu. Tadi kan saya Ya, sedang udah, kalau nggak ada menjelaskan hubungannya, apa cara yang kau berpikir sebut? polemikus. Kenapa kau sebut Sesuatu kalau nggak yang ada hubungan? baik, sesuatu yang indah. Kalau dengan cara berpikir polemikus seperti Uni Rifa, bisa jadi buruk. Saya juga bisa. Saudaraku. Lukisan yang indah, saya bilang jadi lukisan yang berbahaya. Kalau dengan cara berpikir polemikus. Ngerti Jimen? Masa yang begini aja kamu nggak ngerti sih? Oke, saya iyakan sama Bang Tomen biar tidak marah-marah, naik gula darah, ujung-ujungnya jadi penyakit. Oke, sekarang Bang Tomen, yang berkaitan tentang keledai tadi dicuri,
Saya tahulah substansi di sana. Janganlah melihat hanya satu titik kesalahan saja lalu menyimpulkan bahwa semua adalah bersalahan. Betul atau tidak, Bang Tomen? Udah, Anda kalau mau bahas yang lain, lagi jadi capek, ya saya mau ngulangin lagi. Dengarin Anda dulu. bahas yang lain emang nggak punya tema. Saya hanya tanya betul atau tidak. Nerusin keledai. Iya, betul atau tidak. Nggak, udah Anda ada pertanyaan lain nggak saya jawab? Enggak, saya tidak perlu pertanyaan Anda. Kalau enggak ya udahlah, keledai lagi. Udah saya capek dong. Dengar Tomen. Udah saya jelasin. Pak Tomen, dengar pelan-pelan. Jadi udah Jimen, jangan bete. Iya, saya tangkap loh, saya catat loh. Enggak, saya bete. Kamu kalau mau nanya yang lain. Enggak, saya bete jadinya. Udah. Merajuk pula lagi ya. Ya udah, Uni dia kayaknya dia merajuk Uni sama saya. Uni aja lah. bete. Dia bete. Uni si Jimen, saya ada beberapa obrolan yang saya hindari karena saya ngobrol sama dia tuh bete. Lu kayak perempuan TMS lu. Iya, kalau sama Ustaz Tahta enak kan tuh ngadu ilmu bener-bener. Karena sama aku, sama si Jimen sama bete. Oke, tapi sama saya aku izin bete. turun ya. Terima kasih semuanya ya. Jangan dulu Bang Tomen. jangan Enggak, gitu, sama Uni Bang Tomen. Jangan Saya kemana-mana. izin turun. Tomen gitu, ninggalin aku kamu. Tomen beliin aku handbody. Tomen handbody aku habis, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau ngomong kencang dia ya? Iya, enggak gini. Tomen dia. Apa salahnya saya mengkritik sesuatu hal yang diucapkan tetapi tidak ada substansinya. Coba, ada lukisan, ada titik debunya. Semua orang menganggap lukisan itu indah. Tiba-tiba ada satu orang menganggap ada debu. Lalu debu itu dihembuskan. Lalu debu tadi menjadi virus. Dibawanya lah ke kampungnya lalu menjadi penyakit. Terus apa poinnya? Apa poinnya? Sama kayak gini. Pergilah kau ke kota si Anu. Ya apa kota si Anu siapa? Coba. Kita nggak jelas gitu. Saya hanya menanyakan itu. Kedua, tadi dia bernarasi. Ini yang untuk edukasi dia yang di bawah. Menyatakan bahwa jangan melihat hanya setitik kesalahan Tuhan saja, lalu kita menganggap itu adalah membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Oh salah, justru karena dia Tuhan, dia tidak pernah salah. Ingat ya, kebenaran ada namanya maha kebenaran. Kebenaran belum tentu menjadi sejatinya kebenaran. Tetapi maha kebenaran sudah pasti sejatinya kebenaran. Jadi otomatis kalau namanya maha kebenaran dia adalah Tuhan, tidak akan melakukan sifat-sifat yang tercela. Justru kalau ada setitik ya kesalahan saja yang dilakukannya membuktikan bahwa dia itu bukan maha kebenaran, bukan maha benar, dan bukan maha kuasa atau Tuhan. Itu poinnya. Saya mau tangkapnya tadi sana, nembaknya ke sana sama Bang Tomen gitu. Lanjut. Jimen, bertu. Iya, jadi saudara Bertu ya. Saudara Bertu, monitor. Ya. Islam atau Kristen saudaraku? Saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanggapi dengan saudara Tomen tadi atau ada yang mau ditanya karena sesuai dengan tema saudaraku? Dia bilang apa? Saya baru gabung lagi. Oke, atau ada pertanyaan lain karena temanya kan ini di atas kan Anda bisa jawab, bisa baca dan nanti bisa dijawab sama Ustadz Tata atau Nirifa, ada juga Pak Datuk di sini Tawaras atau Ustadz Arif. Ya, ada yang mau ditanya? Ada, Bang. Apa? Ada. Iya, silakan, Bang. Apakah di dalam ajaran Muslim itu ada keselamatan atau enggak, Bang? Lanjut nih. Di dalam Islam ada ajaran keselamatannya, ada. Apa ajaran keselamatan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah. Pertama, diperintahkan sholat, diperintahkan berpuasa, diperintahkan berzakat. Itu ajaran untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari apa? Dari perbuatan maksiat sendiri, karena Allah menjamin orang yang sholat, benar-benar sholat, maka mereka akan menjauhkan diri mereka dari maksiat. Kalau tidak bermaksiat, maka pasti selamat dari siksa api neraka. Begitu. Ya, kalau di dalam Kristen, bagaimana cara supaya selamat? Kalau kami itu di ajaran Kristen itu ada ayat. Ya, bagaimana? Jelaskan coba. Kayak mana?
Supaya selamat harus Siapa yang bagaimana? datang kepadaku pasti saya akan selamatkan, kata Tuhan. Kamu udah datang ke Yesus? Ya pasti saya percayalah, saya datanglah. Datang atau percaya? Yang mana nih? Datang itu beda loh. Datang itu kamu mendatangi dia. Percaya itu artinya kamu percaya sama dia. Yang mana nih? Siapa Gimana yang lah? percaya kepadaku? Oh, percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus? Iya, saya Oke. percaya. Berapa Tuhan menurut Yesus? Satu lah. Siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Ya Tuhan Yesus. Kapan itu dia katakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah dia? Kapan? Lah. Itu di mana? Itu saja yang kamu tanya, itu yang di mana? kamu tahu Jangankan aja. itu saja kamu tak mampu menjawab. Masa aku Satu tambah saja pertanyaan Tuhan baru? kami, yaitu Yesus Kristus. Iya, di mana dia mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah dia? Cepat di mana? Di Alkitab itu ada. Di mana tertulis? Di mana? Di mana? Katanya, saya sudah Katanya 6 tahun baca Alkitab ini. Karena saya 6 tahun membaca kitabmu, saya tidak pernah Injil menemukan ini, Yesus itu, mengatakan Injil bahwa itu. dia adalah satu-satunya Tuhan. Nah, Jangan menipu saya. iya, saya tahu. Tapi katamu ini, saya sudah belajar Udah, Alkitab Jimen ini. silakan Jimen, atau Bang Otak Waras atau Bang Datu Waras silakan. Tapi kau ini sosok tahu, tapi enggak berakal ini kayaknya. Uni harus belajar lah Uni. Yang lebih baik lah begitu. Otakmu itu enggak jelas itu. Ya Nggak enggak, waras kau. Bang Bertu tadi ditanya balik, abang lain-lain jawabannya gitu. Tadi aja saya tanya dia itu, pertama itu dia tidak jawab itu Bang. Siapa yang awal dan akhir itu dia nggak tahu jawab itu. Bang Bertu, pertanyaannya kalau ditanya itu dijawab dulu baru bertanya. Bukan Iya kan yang saya satu tanya tadi, kan dia nggak jawab itu Uni itu, dia nggak berani buka Al-Qurannya apa itu. pertanyaannya? Mana tahu ini bisa jawab. Yang apa? awal dan akhir itu dia nggak berani jawab itu, dia nggak tahu tuh siapa itu sebenarnya. Malah dia katakan Allah. Emangnya ada Allah itu? Dia mengaku akulah yang awal dan akhir itu. Allah mengatakan itu. Nggak ada di Al-Quran itu. Mustahil kalau ada itu. Kalau Allah mengatakan itu, akulah awal dan akhir. Itu mustahil sudah itu kalau ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kau jelaskan baik-baik itu. Jangan sosok pintar di situ. Apalah kata kau ini. Udah makan Tidak. kau? Kau udah makan? Kau pakai saja otak itu. Jangan jangan kau makan otak. pakai otakmu Jangan yang pakai jago baju. sekali itu. Iya. Terus iya udahlah aku bodoh, kau pintar. Udah makan kau? Makanya saya tanya dari pertama itu siapa sebenarnya yang awal dan akhir. Allah. Nah kau kan nggak percaya ya sudah. Terus? Di mana tertulis di dalam Al-Quran? Ada. Kalau aku tunjukkan Ayat ayatnya 3. gimana? Kalau aku Di tunjukkan mana? ayatnya gimana? Kalau aku tunjukkan ayatnya, aku dapat Kalau apa? ada saya masuk Islam, saya janji. Mantap. Janji ya. Kalau ada, tidak. Coba Iya, buktikan, ya. coba buktikan. Iya, Kita buktikan sama-sama. ini nih. Ya, ini nih. Aduh, masuk Islam dia, guys. Aduh, tuh. mudah banget mau masuk Islam ya. Mari kita tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Ini nih Akulah dalilnya. Yang Ya. awal dan akhir, coba tunjukkan. Kata aku tuh siapa? Huwa Apakah ada Allah? al-awwal wal akhiru wal zahir Nah, wal batin. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Ini merujuk kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, menurutmu ini nih. Ini merujuk kepada Allah. Menurutmu ini siapa? Kalau bukan Allah, Mana Allah menurutmu di situ? siapa? Mana Allah di situ? Huwa merujuk kepada Allah. Kenapa? Karena kalau baca ayat Al-Quran itu jangan dipotong-potong ya. Ini pernyataan Allah terkait dirinya supaya kami ulangi. Allah mendiktekan kepada Nabi Muhammad untuk mengulangi kata-kata ini karena kami akan menyampaikannya kepadamu. Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, sekarang masuk Islam, cepat. Cepat, katanya mau masuk Islam nggak jadi. Mana kata Allah di situ? Asyhadu. Allah mengatakan Asyhadu. akulah yang awal dan akhir. Wah, berarti kau pengen Mana? kitab kami kayak kitabmu gitu. Mana? Oh, itu pamer. Itu Mana merujuk iblis. kepada Allah?
Merujuk Nggak kemana ayat ada. 1? Ayat 1, Nggak ayat 1, ada. ayat 1. Ya ayat satunya Kalau ada nih Allah nih. mengatakan, Yaudah Siapa nih kita itu baca ayat dulu 1 itu ya. siapa? Ya kita baca dulu ayat satu. Dadah. akulah yang awal dan Ya, akhir. nih kita baca Kalau nih. Allah mau Ya nih. menyatakan akulah. Iya ini nih. Nah, mana? Sabahalillahi. Ya ini nih. Lillahi. Sabahalillahi ma fis samawati wal ard. Ha. Sabbahalillah. Berarti ini Allah. Yang Fis suci. samawati wal ard. Wa huwal Terjemahannya aziz. Wa huwa berarti kembali ke Allah. Wa huwal aziz. Terjemahan artinya bahasa Al-Hakim. Indonesia, Man. Jangan Iya, gitu. Artinya Ini kan- bahasa Indonesia, Man. Ini bahasa Indonesianya. Nih, apa Artinya yang bahasa di langit? Indonesianya, Bang. Iya, sabar. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Nah, Allah, kepada Allah Tuhan. ya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Woi, Dan kepunyaannya yang saya tanya artinya itu akulah yang awal dan yang Ini loh. akhir. Ini loh, Allah itu Oh. bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa kayak iblis-iblis yang Mengerti ngaku-ngaku. nggak? Kalau iblis seringkali kayak gitu ngaku-ngaku. Akulah Mengerti nggak, awal Ibu dan Mi? akhir. Akulah Akulah yang alfa awal omega. dan akhir. Akulah awal akhir. Akulah alfa omega. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kami untuk mengucapkan kalam Umi, itu sebagai bentuk. coba jelaskan. Ya udahlah. Berat, Nggak usah saudara. jadi Kristen. Nggak usah Berat, saudara, Nggak berat. usah saudara. Nggak usah jadi Islam kau. Jadi Kristen aja. Islam itu Assalamualaikum orang-orang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat saudara. Berat. Jadi syahadat baru mau minta KTP. Janganlah kalau dia mau syahadat mah ngeri. Sebelum dia bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, janganlah dulu bang. Bahaya kita bang. Repot kita nanti dia nanya-nanya mulu kayak gitu. Udah jadi Islam kita nggak bisa marah sama dia kan. Kalau jadi oten kan bisa kita bentak-bentak dia. Kalau jadi Islam susah kita. Namanya juga Bertu, sebentar metu. Ada ya bang Muto. Aduh, bang Muto udah buka nih. Baru buka. Kok baru buka? Di mana Mas? Kan jam berapa? Aduh ya Allah. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini nggak ada ingin mendengarkan jawaban Tuhan, nggak ada. Tapi mereka hanya ingin Al-Quran kita sama seperti kitab mereka gitu. Harus tertulis seperti yang ada di kitab kami ya. Dikiranya kita karangan lagi. Ya silakan Bang Moto, mungkin ada kajian-kajian yang mau disampaikan. Aku lagi Lanjut bentar ini aku sambil ini aku ngerjain tugas. atau Jimen atau Bang Datu sama gantian dong, capek nih ngomong terus nih. Gantian dong woi. Lagi ada tugas nih aku. Gantian. Bang Datu, Ustaz Tata. Atau Pak Otawaras atau Ustaz Tata. Ini Wan ini Islam atau Kristen ya? Wan itu Islam beliau. Iya, pensupport itu, pensupport Komal. Wan sudah ini. Sudah tidur, Bawan. Wan Love. Sudah tidur, biasanya ngisi kuis dia. Oh, yang terakhir semalam ya. Tidur di atas Komal, numpang tidur ya. Iya, Black Shadow. Islam, Kristen. Selamat malam. Black Shadow. Satu, dua, tiga. Bang Gensel, selamat malam dari Islam atau Kristen? Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim. Sadar. Mana? Astagfirullahaladzim. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditalkin nih, ditalkin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wih, cakep. Iya Pak. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Emang begitu, nih Rifa tuh dari dulu gitu. Rifa memang dari dulu gitu dia. Bahaya nih Bang Moto. Malah diajak ngobrol nguruk. Saya kan bahaya, kalau Teman-teman. perempuan itu bahaya nol. Lanjut. Yang 2,8
Yang udah pesan minyak kemiri, mohon maaf, masih terkendala pengiriman. Insya Allah besok sudah di sebuah kulit semua. Insya Allah besok saya kirim ke rumah ke lokasi masing-masing ya. Saya stop dulu untuk bikin minyak kemiri karena overload pengiriman ya. Mau lebaran ini susah kirim-kirim ya teman-teman ya. Habis lebaran saya jualan minyak kemiri lagi teman-teman ya. Tapi yang daerahnya jauh-jauh saya nggak bisa ini, kecuali mau bayar ongkir sendiri. Gila ongkirnya, harga minyak kemiri 100.000, ongkirnya 140.000. Aduh. Ayo teman-teman support Uni Rifa. Dia lagi jual minyak Yahudi, minyak Samiri. Jadi untuk teman-teman yang ingin support silakan diorder banyak-banyak. Jadi minyak Samiri ini berguna ya buat pertumbuhan rambut dan bulu-bulu lainnya. Nah, support. Ya Allah. Minyak Samiri guys. Banyak yang DM ke saya Uni. Sudah saya Pengiriman dari Ternate. saya sudah kasih nomornya Uni. Iya, soalnya belum bisa. Ini aja yang kemarin belum saya kirim karena JNE JNT, aduh hari hujan 2 hari berturut-turut. Saya lagi nggak enak badan juga, nggak tahu lah. Ini bener kata orang ya, mengawali sesuatu itu berat banget Ustadz Arif. Mengawali bisnis itu di awal-awal itu berat banget. Teruk kata orang, teruk. Harganya sebenarnya saya jual harganya 100.000. Saya pikir ongkirnya cuma 30. Ternyata saya tinggal di Ternate. Ternate ongkir ke Pulau Jawa itu 50.000. Saya lihat di peta, ternyata Ternate itu ujung ke ujung. Saya baru sadar kalau saya di Ternate guys. Iya. Ya Allah. Di sana aja TVRI baru masuk kok. Gak gitu juga kali. Enggak ya? Alhamdulillah sudah masuk listrik di sana. Alhamdulillah juga sih. Ya Allah, ini loh Bang Mutu, aku ada di Ternate loh tuh. Tuh. Aku nggak sadar kalau aku tuh jauh banget dari Sumatera, jauh banget dari mana-mana. Jadi harganya tuh sampai 100.000 lebih gitu. Ya Allah, minyak kemiri Uni baik untuk pertumbuhan ekonomi nggak? Untuk pertumbuhan harga diri ya, untuk pertumbuhan harga diri. Ya, teman-teman yang betul-betul kasihan sama aku ya, support. Dan insya Allah teman-teman, aku juga punya usaha lain. Aku adalah agen produk SR12 guys ya. Ada susu kambing yang buat asma-asma ya. Yang di Ternate dong, beli dong. Yang di Ternate dong, biar nggak ada ongkir yuk. Yuk yang di Ternate beli sama aku yuk. Ayo dong. Selamat malam. Selamat Ya, malam. selamat malam. Mau pesan berapa banyak Pak Herman? Ya, ini diurapi oleh roh-roh kebaikan dan roh kebenaran. Oh, pengen ditanya. Oh, pengen Mau ditanya, Mas? silakan. Silakan. Jimen. Aku dengar Maju juga Jimen. tadi bahas masalah agama. Ya, Jimen silakan. Bapak agamanya apa, Pak? Kenapa? Bapak agamanya apa? Islam juga. Loh, Ya. nggak ada Pak. Kami nggak mau nanya-nanya Pak. Ngapain kami nanya-nanya di Komal? Saya baru mau beli minyak kemirinya teman-teman habis Lebaran ya. Kenapa habis Lebaran? Karena pengiriman overload agak susah. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini pun belum, yang ada 3 orang yang udah saya kirim. Yang beberapa 15 lagi belum saya kirim. Please ya jangan marah ya. Nanti aku DM satu-satu insya Allah. Buat teman-teman yang mau order lagi nanti habis Lebaran ya. Nanti aku bikinkan packagingnya lebih bagus. Terus aku lebih maksimalkan bentuknya lebih agar bagus. Dan nanti aku kasih bonus untuk rambutnya atau apalah gitu ya. Dan aku di Ternate, teman-teman yang mau belanja sama aku silakan di Ternate. Aku jual produk SR12 skincare ya. Boleh Kak Windy, tapi nanti ya habis Lebaran ya, jangan sekarang please. Aku tepar mikirnya kemiri. Kalau bisa lebih diperhalus lagi Rifa. Jadi bilangnya apa ya? Jadi seolah-olah biar gak ada pemaksaan. Jadi bilangnya itu kemasan, jangan packaging gitu kan. Jadi ya memang jadi bahasanya gimana ya? Packaging gitu. Kayak kesannya tuh maksa banget gitu, pakai loh bisa. Nah, gitu kan. Itu bisa diganti dengan kemasan gitu kan. Gak boleh gitu ya. Iya makanya ganti aja dengan kemasan. Nanti khawatir orang nggak paham bahasa Inggris kok dia nyuruh gua kasar ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau order minyak kemiri ini bagus dan dibanding minyak kemiri yang lain ini pure banget. Jadi benar-benar handmade, terus dipastikan nggak ada campuran lainnya. Tuh. Ya, yang mau aja ya. Ternate aku di Takoma, yang mau di Ternate nanti beli produk SR12 aku. Ya siap, yang mau jadi ini aku. Ya Allah, insya Allah ya, insya Allah yang dari Sumatera. Aku lagi coba untuk produksi dari Sumatera juga, orang-orang kepercayaan aku nanti.